Pemasangan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Pertama, menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri. Kemudian, memberikan informasi tentang AKDR. Jadi, AKDR adalah alat kontrasepsi yang fleksibel dan berbentuk huruf T yang diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga yang tersedia di Indonesia adalah koperti. Cara kerja AKDR yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi dan memengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai kavum uteri, serta mencegah sperma dan ovum bertemu. Keuntungan untuk AKDR memiliki efektivitas yang tinggi, yaitu 99,4 sampai 99,8%. Efektif segera setelah pemasangan dan memiliki jangka proteksi sampai 10 tahun. Tidak memengaruhi kualitas dan volume ASI. Tidak ada efek samping hormonal dengan koperti. Dapat dipasang segera setelah melahirkan dan sesudah abortus. Efek samping dari AKDR yaitu perdarahan berupa adanya bercak perdarahan antar menstruasi dan biasanya siklus haid menjadi lebih panjang pada 3 bulan pertama. Terjadi nyeri saat haid, kontraindikasi dengan wanita yang mengidap IMS. Dapat memicu terjadinya penyakit radang panggul dan terjadi infertilitas. Setelah penjelasan, tanyakan pada ibu apakah masih memiliki pertanyaan. Apakah ibu sudah mengerti? Lalu lanjut dengan menanyakan riwayat kesehatan reproduksi ibu. Tanyakan mengenai riwayat tanggal haid terakhir, lama haid, pola perdarahan haid, riwayat paritas dan riwayat persalinan, riwayat kehamilan ektopik, riwayat nyeri yang hebat setiap haid, riwayat anemia yang berat, riwayat infeksi sistem genitalia, riwayat penyakit menular seksual, riwayat infeksi panggul, riwayat berganti-ganti pasangan, dan riwayat menderita kanker serviks. Setelah itu, jelaskan prosedur AKDR kepada ibu. Prosedurnya yaitu akan dimasukkan AKDR ke dalam rahim ibu, kemudian dilepaskan di dalam rahim. Setelah itu, digunting benang yang tersisa sependek mungkin sehingga tidak mengganggu ibu dan suami saat akan melakukan hubungan seksual. Edukasikan kepada ibu untuk kontrol apabila ada perdarahan atau nyeri yang hebat. Kemudian tanyakan persetujuan ibu. Selanjutnya lanjut ke pemeriksaan fisik dan pemeriksaan panggul. Sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan klien sudah mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan menggunakan sabun dan air. Sebelum pemeriksa melakukan pemeriksaan, cuci tangan terlebih dahulu dengan air bersih mengalir dan sabun dengan 6 langkah cuci tangan WHO. Siapkan alat dan bahan AKDR, yaitu AKDR, ring tang, tenakulum, sonde, spekulum cucur bebek, kapas, gel larutan antiseptik, dan piala ginjal sebagai wadah untuk alat bekas pakai, serta handskun. Bantu pasien untuk naik ke meja pemeriksaan lalu memakai handskun. Palpasi daerah perut, apakah ada nyeri, benjolan, atau keluhan lainnya. Lalu kenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul. Ganti handskun dengan yang steril untuk pemeriksaan selanjutnya. Kemudian atur arah sumber cahaya dan inspeksi apakah ada lesi kulit, massa, discharge pada vagina, tanda-tanda radang, jaringan fibrotik maupun visura. Kemudian lakukan toilet vulva dari depan ke belakang, dari labia mayor kanan ke labia mayor kiri dan pada bagian tengah. Kemudian palpasi kelenjar Shan dan Bartolini untuk menentukan apakah ada massa kistik, bengkak, atau tanda radang, nyeri maupun DUH. Lakukan pemeriksaan in speculo menggunakan spekulum cucur bebek yang panjang dan ukurannya sudah disesuaikan dengan panjang liang vagina ibu. Kemudian gunakan gel untuk lubrikasi spekulum agar tidak nyeri. Minta ibu untuk mengambil nafas yang dalam pada saat akan dimasukkan spekulum. Lalu, masukkan spekulum dengan tangan kiri menekan pada komisura posterior dan tangan kanan memasukkan spekulum dalam posisi miring dan tertutup. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal. Setelah itu, kencingkan skrupnya. Setelah terpasang, inspeksi serviks. Visualisasi apakah porsio terlihat atau tidak. Setelah porsio terlihat, evaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, berbenjol-benjol, atau porsio licin. Lihat OUE, apakah terbuka atau tertutup. Apakah ada cairan atau keputihan di vagina. Bila ada lendir atau eksudat atau darah, dapat dibersihkan agar visualisasi porsio dapat terlihat dengan jelas.
Setelah itu keluarkan spekulum dengan hati-hati dengan mengendorkan skrup yang terkunci, lalu letakkan kembali ke tempat semula dengan tidak menyentuh pada peralatan lain yang belum digunakan. Kemudian lanjut pada pemeriksaan palpasi bimanual. Pisahkan kedua labia dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri dari sisi atas. Kemudian masukkan jari telunjuk dengan jari tengah kanan ke dalam vagina dalam posisi lurus. Ibu jari lurus ke atas dan dua jari lainnya dalam keadaan fleksi. Kemudian, letakkan ujung jari tangan kiri di suprasimfisis. Untuk menentukan arah, besar, dan posisi, serta konsistensi uterus. Lakukan pemeriksaan untuk menentukan konsistensi serviks, adnexa, dan parametrium kiri dan kanan. Pastikan tidak ada infeksi atau tumor. Pastikan gerakan serviks bebas. Setelah itu, keluarkan jari-jari yang berada di vagina. Angkat tangan kiri dari perut ibu. Kemudian ambil kapas yang telah dibasahi dengan larutan antiseptik dan hapus sekret vagina yang membasahi dinding perut atau vulva dan perineum. Dapat dilakukan pemeriksaan rektovaginal bila ada indikasi, seperti kesulitan menentukan besar uterus retroversi atau apakah adanya tumor pada kahum doglasi. Kemudian, lepaskan dan bersihkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian masuk ke tindakan pra-pemasangan AKDR. Buka sebagian plastik penutup AKDR, lipat ke belakang, masukkan pendorong ke dalam tabung inserter tanpa menyentuh benda yang tidak steril, pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai menyentuh pangkal lengan sehingga lengan akan melipat. Angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk memasukkan lengan AKDR yang sudah terlipat dalam tabung inserter. Kemudian masuk pada prosedur pemasangan AKDR. Pemeriksa yang sudah memakai sarung tangan steril yang baru, kemudian mengambil spekulum cucur bebek dan masukkan ke dalam vagina untuk melihat serviks. Setelah itu, usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Selanjutnya jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati di arah jam 11 atau jam 1. Lalu masukkan sonde uterus dengan teknik no touch, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam kahum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding uteri maupun bibir spekulum. Setelah itu, keluarkan sonde dan lihat lendir serviks pada sonde untuk menentukan posisi dan kedalaman kafum uteri. Ukur kedalaman kafum uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan steril dengan menggeser leher biru pada tabung inserter. Kemudian buka seluruh plastik kemasan. Angkat tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorong terdorong. Pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal sejajar dengan AKDR. Sementara melakukan tarikan hati-hati pada tenakulum, masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atas, sampai terasa adanya tahanan. Kemudian, lepaskan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke serviks sampai terasa adanya tahanan. Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Keluarkan seluruh tabung inserter, buang ke tempat sampah yang terkontaminasi. Lepaskan tenakulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin 0,5%. Periksa serviks, dan bila ada bekas perdarahan dari tempat jepitan tenakulum, tekan dengan kasa selama 30-60 detik. Kemudian, keluarkan spekulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu, lakukan toilet vulva dan minta ibu memakai celana kembali. Rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi ke tempat yang sudah disediakan. Celupkan kedua tangan yang masih memakai handskun ke dalam larutan klorin. Buka secara terbalik dan rendam dalam larutan klorin. Setelah itu, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun dengan 6 langkah cuci tangan WHO. Ajarkan kepada klien bagaimana cara memeriksa sendiri benang AKDR dan kapan harus dilakukan. Jelaskan kepada klien apa yang harus dilakukan bila mengalami efek samping, serta beritahukan kepada klien kapan harus datang kembali untuk kontrol. Terima kasih.